Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar materi Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu teks laporan hasil observasi. Bersama saya, Erika Yuriana. Kalian sudah tahu belum apa sih teks laporan hasil observasi itu? Ya, benar sekali. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran atau pemaparan mengenai hasil pengamatan. Tujuan dari teks laporan hasil observasi yang pertama menyelesaikan persoalan. Yang kedua, menemukan teknis baru untuk mencari solusi. Yang ketiga, mengetahui perkembangan suatu peristiwa. Sedangkan ciri dari teks laporan hasil observasi yang pertama bersifat universal, artinya bersifat luas dan objektif. Yang kedua, objek yang diobservasi itu bersifat tunggal. Maksudnya, objek yang diamati itu bersifat spesifik. Yang ketiga, berdasarkan fakta. Jadi, data yang diperoleh itu harus berdasarkan kenyataan. Nah, bagaimana kalau kalian mau menuliskan teks laporan hasil observasi? Yang pertama, tentu harus sesuai dengan struktur teksnya. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama, definisi umum. Di bagian definisi umum ini berisi tentang penjelasan umum mengenai objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian. Di bagian deskripsi bagian yaitu berisi tentang rincian atau detail mengenai objek yang diamati. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Berisi tentang manfaat objek yang diamati. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Nah, ini adalah contoh dari teks laporan hasil observasi dengan judul Wayang Kulit. Wayang kulit di sini sebagai judul ya. Kemudian di paragraf pertama yaitu berupa definisi umum. Definisi umum di sini merupakan penjelasan umum tentang wayang kulit. Selanjutnya, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini penjelasan detail mengenai wayang kulit. Selanjutnya, deskripsi manfaat, yaitu penjelasan tentang manfaat dari wayang kulit. Jadi, struktur teksnya ada definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Selanjutnya, aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda baca sehingga mudah dipahami pembaca. Yang kedua, huruf kapital. Penggunaan huruf kapital untuk penulisan huruf pertama pada kalimat, nama diri, dan nama geografis. Yang ketiga, tanda koma. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Yang keempat, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Yang kelima, imbuhan asing. Contohnya anti, bi, de, is, dan isasi. Baik, kita selanjutnya aspek kebahasaan. Kita cari dari teks hasil observasi yang tadi. Kalimat efektif itu ada di paragraf pertama, yaitu wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selanjutnya huruf kapital itu ada kata Purwa, Jawa, Ramayana yang menunjukkan awal kalimat, nama tempat, juga nama diri ya. Kemudian tanda koma. Seperti ini contohnya tanda koma ada di paragraf 2. Kemudian ada tanda titik untuk mengakhiri akhir kalimat.
Nah, untuk imbuhan asing dari teks yang saya contohkan tadi memang tidak ditemukan. Nah, karena untuk aspek kebahasaan juga tidak harus semuanya muncul begitu. Bagaimana? Kalian sudah memahami materi teks laporan hasil observasi? Untuk lebih memahaminya lagi, saya sudah menyediakan satu teks yang bisa kalian analisis struktur teksnya, juga kalian lengkapi kalimat-kalimat rumpangnya. Selamat mencoba! Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.